Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast saya Bayu Firdaus. Kali ini saya akan membahas mengenai generasi milenial. Sudah pada tahu atau malah belum tahu? Saat ini sering sekali kita mendengar mengenai sebutan generasi milenial, baik di diskusi, di seminar, maupun di obrolan manapun. Sebenarnya apa sih generasi milenial itu? Nah, mari kita belajar. Generasi milenial sebenarnya sebutan lainnya adalah generasi Y. Generasi Y ini sejarahnya adanya generasi Y itu setelah generasi X. Jadi urutannya generasi X, generasi Y, dan nanti setelah generasi Y ada generasi Z. Nah, generasi Y ini sering disebut dengan sebutan generasi milenial. Karena apa? Karena generasi Y ini atau generasi milenial itu rata-rata lahir setelah teknologi sudah berkembang pesat. Siapa yang lahir pada saat teknologi berkembang pesat? Sudah pada tahu belum? Belum ya? Ini dikasih tahu sedikit. Generasi Y atau generasi milenial itu adalah kalian-kalian yang lahir di tahun 1980-an sampai di 1990-an. Nah, jadi kalian yang mendengarkan podcast saya ini dan merasa lahir di tahun itu, berbangga dan bersenang hatilah teman-teman, karena kalian termasuk menjadi generasi milenial. Nah, generasi milenial ini ada dua kategori loh ya, ada dua spesifikasi maksud saya. Jadi ada generasi milenial awal dan ada yang namanya generasi milenial akhir. Nah, kenapa dibedakan menjadi dua? Kenapa dikategorikan menjadi dua? Karena generasi milenial awal yaitu yang lahir di tahun 1980-an itu mereka masih merasakan kehidupan transisi antara kebutuhan analog yaitu dunia analog dengan kebutuhan digital. Misalnya belanja konvensional dengan belanja full online. Nah, sedangkan generasi milenial akhir yang lahir di tahun 1990-an itu baru lahir aja udah full gadget ya. Maksudnya baru lahir aja TV udah ada di mana-mana, baru lahir aja udah teknologi udah begitu keren. Jadi mereka lahir di mana teknologi udah berkembang sangat pesat ya. Untuk itu mereka memiliki perilaku yang menurut saya pribadi berbeda sih ya, baik perilaku maupun pola pikir dan lain sebagainya. Lahir selisih 5 tahun aja udah beda, apalagi 10 tahun. kita ibaratkan apa ya, pembelian produk, mau berbelanja di sosial media. Itu perbedaannya di generasi milenial awal dan generasi milenial akhir itu apa ya? Di generasi milenial awal yaitu di mereka yang lahir di tahun 1980-an itu pasti memiliki pertimbangan. Jadi mereka apa ya, lebih mengkomparasi harga dan mengkomparasi itu apa ya? Mengkomparasi harga dan produk yang akan dia beli. Seperti mau beli sepatu, sudah cari-cari di sosmed, di all shop, kemudian udah oke, tapi tetap datang ke toko, ke konvensional. Di samping untuk mengkomparasi harga, lebih bisa pegang fisik, pas di ukuran atau tidak, juga mengharapkan rekomendasi dari si penjual toko. Tapi ujung-ujungnya nanti juga belinya di online. Ya, bedanya dengan generasi milenial akhir itu di situ. Kalau milenial akhir kalau emang udah cocok di yang mau dibeli di media sosial, di online shop, ya langsung dibeli tanpa ada mendatangi toko offline terlebih dahulu. Rata-rata sih demikian. Jadi paling enggak sekarang udah pada tahu kan ya perbedaan sedikit mengenai generasi milenial awal dan generasi milenial akhir. Kalau generasi milenial awal itu lebih disebutnya sebagai generasi kurator. Karena seperti itu tadi ya. Sedangkan kalau generasi milenial akhir yang tahun 1990-an itu lebih disebutnya dengan generasi konvergenator. Nah,
secara signifikannya untuk membedakannya demikian secara signifikan lah ya. Jadi bagi milenial awal, excitement tertinggi dalam berbelanja adalah saat barang yang akan diinginkan atau mereka beli itu ada di membuka box. Apa sih nyebutnya? Unboxing. Apa itulah? Setelah istilah kerennya seperti itu. Sudah selesai di situ. Sedangkan kalau di generasi milenial akhir itu ada di membuka box, kemudian akan mereview produk yang dibeli dan lain sebagainya. Itulah perbedaan signifikan generasi milenial awal dan generasi milenial akhir. Nah, jadi entah kamu generasi milenial awal, generasi milenial akhir, atau kamu yang tak termasuk menjadi generasi milenial, gak usah dipikirin. Yang patut difikirkan adalah jadilah dirimu sendiri. Jangan pedulikan kata orang lain. Berpositif thinking, peduli sesama, peka terhadap sekitar, jadilah terbaik, dan kerja keras, karena Indonesia nantinya ada di pundak kita semua. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-74. Sekian dari saya, Bayu Firdaus.